Halo Fishes, perkenalkan nama gue Fidelia Mustika. Gue dari program studi manajemen anak Ancol semester 3. Dan untuk konten hari ini tuh sebenarnya random aja sih. Gue pengen ngebahas tentang yang judulnya salah jurusan. Dan juga gue pengen share nih pengalaman pribadi gue, dari lingkungan gue, dari pribadi gue sendiri. Nah, lanjut aja ke videonya. Nah, untuk topik pertama yang aku akan bahas itu adalah tentang kenapa sih fase remaja itu susah banget untuk memilih jurusan. Nah, dari kalian lulus SMA, SMK, sampai ke kalian mau masuk jenjang perkuliahan, itu tuh kalian tuh masih labil karena kalian nggak tahu nih tujuan kedepannya itu gue mau jadi apa gitu kan. Mungkin untuk kalian yang punya basic kayak mungkin bisa hitungan, atau kalian gampang banget nih untuk menghafal sesuatu, itu pasti udah punya basic dan pastinya lebih mudah untuk memilih jurusan. Nah, gimana sih tips untuk kalian yang masih bingung nih mau milih jurusannya apa? Dan rata-rata dari kalian banyak banget yang kayak milih jurusan tuh mungkin dari lingkungan, dari teman, atau dari orang tua. Nah, kebanyakan orang tua juga nggak tahu nih update zaman sekarang tuh lagi hits atau lagi trennya atau lagi membutuhkan apa nih di bidang perusahaan. Apa buat teman-temannya semester 1 nih, pasti kalian berasa dong kayak kayaknya ini bukan passion gue deh, jurusan ini deh gitu kan. Nah, untuk kalian juga pasti banyak banget yang kayak gue takut banget nih matkulnya keulang, matkul gue gak lulus gitu kan, karena kalian ngerasa nih ini bukan passion kalian. Nah, tipsnya tuh gimana sih untuk kalian yang udah terjun nih ke jurusan itu tapi kalian tuh ngerasa bukan passion kalian, dan juga untuk kalian yang kayak masih ragu-ragu nih mau pilih jurusan apa. Nah, ini menurut pribadi dan penglihatan aku aja ya, dan menurut website yang aku cari juga, kalian tuh nggak perlu takut guys untuk milih jurusan, karena yang aku pelajarin di dunia ini tuh emang banyak sekali kebingungan. Bahkan yang udah umur 40-50 tahun aja itu tuh hidupnya masih penuh dengan kebingungan guys. Nah, kalian tuh jangan takut kayak nanti gue bakal gak ada temen, nanti gue bakal gak bisa, atau segala macam. Itu saran dari gue aja, kalian tuh harus milih jurusan yang sekiranya tuh kalian mau jalanin gitu. Walaupun itu tuh sulit dan bukan passion kalian ya, kalian tuh harus milih jurusan yang emang kayaknya gue bisa jalanin ini walaupun susah. Tapi kalian harus bertekad selama kuliah 4 tahun itu, kalian tuh harus benar-benar jalannya itu dengan full. Poin selanjutnya adalah do your research. Nah, do your research ini itu kalian harus banget research kampus yang akan kalian masukin sama jurusan yang akan kalian ambil. Contohnya itu jurusan yang kalian ambil misalkan manajemen, kalian harus tahu nih mata kuliah yang dipelajarin di jurusan manajemen ini tuh apa aja sih. Poin selanjutnya yaitu jangan memilih jurusan berdasarkan prospek kerja. Ini lumayan penting sih guys, karena kalian kan nggak tahu kan di nextnya kalian tuh bakal jadi apa untuk kedepannya. Dan banyak juga nih kejadian nyata, misalkan kalian jurusannya ini malah gede jadi ini, itu kan banyak banget nih kejadian kayak gitu. Nah, saran gue, kalian pas milih jurusan itu kalian fokus aja nih skill yang lo mau pelajarin selama kalian di masa perkuliahan tuh apa aja gitu loh. Selanjutnya, kalian jangan memilih jurusan itu karena untuk menyenangkan orang lain. Contohnya itu misalkan kalian memilih jurusan A karena kalian nih udah ngerasa banget nih kayak gue udah cocok banget nih di sini. Tapi karena keinginan orang tua kalian tuh harus di bidang ini, kalian jadinya milih yang pilihan orang lain karena yang kalian sendiri yang ngejalanin perkuliahan selama 4 tahun loh guys. Nah, kalian tuh harus benar-benar mikirin ke depannya gimana. Sanggup gak nih gue kuliah nih selama 4 tahun untuk ngejalanin itu. Nah, kalau misalkan kalian mengikuti kemauan orang lain atau untuk menyenangkan orang tua kalian aja, itu tuh bakal riskan banget sih, karena banyak banget yang untuk kejadian kayak gitu, itu banyak banget yang riskan guys, kayak lulusnya telat, terus bener-bener gak ada motivasi untuk kuliah, mata kuliah diulang-ulang terus. Nah, itu kan juga resiko di kalian. Nah, saran gue, berkomunikasi dengan baiklah dengan orang tua kalian. Menurut gue yang paling penting itu ketika kalian udah masuk perkuliahan dan kalian udah masuk kampus, kalian tuh gak boleh sombong guys. Kalian tuh harus mencari banyak banget relasi teman-teman semua, karena kita kan nggak tahu ya kedepannya tuh kita bakal kerja bareng dia apa enggak gitu kan. Nah, dari pribadi gue sendiri, gue tuh masuk ke organisasi Semavis, yaitu Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Itu tuh banyak banget sih guys benefitnya. Nah, gue ini semenjak masuk Semavis ini, gue tuh jadi banyak banget kegiatan yang kayak kegiatan Ancol dan juga Serpong itu tuh digabung gitu kan. Kalian tuh banyak
kenalan dari Serpong juga, terus bakal banyak dapat kegiatan. Terus menurut gue kalau misalkan kalian udah masuk ke organisasi seperti itu, kalian tuh bakal ngebantu banget sih buat motivasi kuliah kalian. Karena ini pribadi gue sendiri, gue jadi termotivasi banget untuk kuliah karena relasi gue tuh makin banyak, dan tipikal gue itu gue yang nggak bisa sendiri gitu, gue harus punya banyak teman di perkuliahan. Selanjutnya ketika kalian udah lulus nih, kalian masih bingung kan mau kerja apa, karena balik lagi tadi kalian tuh salah passion gitu, salah jurusan. Nah, kalian tuh jangan patah semangat, kalian bisa banget belajar banyak hal di dunia ini gitu, nggak cuman toh di jurusan kalian, enggak. Karena zaman sekarang tuh banyak banget guys yang autodidak, karena banyak banget kan konten-konten di YouTube lainnya yang selalu memotivasi. Kayak mungkin kalian bisa belajar programming, kalian bisa belajar nulis, atau kalian bakatnya di nyanyi, atau kalian bakatnya di keyboard, drum, dan sebagainya. Nah, selanjutnya menurut gue nih poinnya hidup sih, kayak kalian tuh jangan takut lagi untuk memilih jurusan yang baru lulus SMA nih, atau kalian lagi sedang menjalani perkuliahan. Itu tuh menurut gue emang gak semua orang tuh ngelakuin satu hal tuh langsung oke gitu, satu hal langsung sukses gitu kan, enggak. Kalian harus benar-benar mencoba banyak hal sih. Menurut pribadi gue sendiri, gue kan sekarang manajemen semester 3 kan. Nah, kenapa gue bisa bawa topik salah jurusan ini? Karena gue juga ngerasain guys yang namanya salah jurusan. Karena kan basic gue tuh udah terbiasa untuk kerja itu dari SMK. Dah kerja gue ini masih freelance sih, kayak SPG, Asyar gitu kan. Maksudnya tuh kayak gak cocok banget nih sama manajemen. Kenapa gue pilih manajemen? Yang tadi topik yang gue bahas itu kemauan orang tua gue. Ini juga sebenarnya cukup kesalahan yang besar menurut gue, tapi karena dari segi finansial dan segala macamnya, jadi gue berpikir untuk gue tetap di jurusan gue. Dan oke lah, mungkin basic gue emang di situ, tapi kita nggak tahu nih ke depannya ilmu-ilmu yang gue dapetin di jurusan manajemen tuh bakal kepake gak gitu kan. Jadi gue lebih ke gue mau belajar yang baru aja sih. Sebenarnya tuh di konten kali ini tuh gue cuma pengen sharing aja sih kenapa gue masih stay di jurusan gue, padahal gue termasuk yang salah satu relate sama topik yang gue sendiri bawain, yaitu soal jurusan. Mungkin sedikit bermanfaat untuk kalian, dan juga jangan lupa guys buat kalian yang masih ragu, anak UBM nih yang mau masuk Semafis yang masih ragu, coba langsung tanya ke grup, dan juga langsung tanya nih ke kakak-kakak Semafisnya, karena kita bakal jawab guys pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Gak cuma anak-anak UBM aja sih, untuk kalian yang baru lulus SMA nih, siapa tahu kalian nonton konten ini gitu kan. Nah, aku mau sedikit promosiin tentang Semafis. Semafis atau kepanjangannya itu Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Di UBM ini tuh mencakup 8 jurusan guys. Oh ya, sebelumnya Semafis itu gabungan dari kampus Ancol dan juga kampus Serpong. Nah, teman-teman, di Semafis ini kita juga menaungi beberapa jurusan loh. Ada akuntansi, manajemen, ilmu komunikasi, hospar, akademis pariwisata, psikologi, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan juga bisnis digital nih. Nah, segitu aja guys konten gue hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang bermanfaat kalian bisa ambil. Dan juga sebenarnya gue buat video ini random sih, karena gue pengen curcol aja sih sama kalian yang kayak gue relate sama topik tersebut gitu kan. Terus jangan lupa kalian follow IG-nya Semafis, TikTok-nya Semafis, dan juga subscribe YouTube-nya Semafis. Oke? Thank you Fishes. Bye.